Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aryasena, NIM 0513733513, UPBJJ Bandung, asal kota Cimahi, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Langsung aja. Di sini ada soal, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. File Excel ini kita ambil dari e-learning. Yang ini tinggal di download saja. Lalu selanjutnya install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Langsung aja kita pergi ke RStudio. Pada tahap pertama, saya akan melakukan install dan load paket yang dibutuhkan untuk analisis data dan visualisasi di RStudio. Saya sudah menyiapkan codingannya, jadi biar videonya tidak terlalu lama. Paket ggplot2 digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Sedangkan paket lainnya digunakan untuk membantu pengolahan data dan analisis regresi. Untuk install paketnya sudah selesai, selanjutnya kita load bagian library-nya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita import dataset menggunakan fungsi read CSV karena saya sudah mengkonversikannya ke format CSV. Nah, sudah masuk, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Parameter sep titik koma digunakan karena data dipisahkan menggunakan tanda titik koma. Fungsi head digunakan untuk melihat beberapa data awal. Karena datanya itu ada banyak, ada 498 data. Lalu kita konversikan data dan kalikan ke 10.000. Ini untuk konversi data numeriknya. Selanjutnya kita kalikan data ke 10.000. Lalu kita lihat menggunakan fungsi str. Nah, seperti ini. Karena panjangan jadi seperti ini. Nah, angka ini adalah angka format scientific notation dari angka yang sangat besar setelah dikalikan 10.000. Jadi RStudio menyingkat angka besar menggunakan format ilmiah atau scientific notation. Nah, setelah dikalikan 10.000, kita beralih ke bagian A. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kita kopas. Nah, seperti ini. Berdasarkan histogram yang ditampilkan, data kebahagiaan terlihat menyebar cukup merata dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Persebaran data juga terlihat cukup stabil sehingga distribusi data dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa data layak digunakan untuk analisis regresi linear sederhana karena pola distribusinya tidak menunjukkan penyimpangan yang terlalu besar.
Selanjutnya, di bagian B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Bagian scatter plot. Berdasarkan scatter plot, titik-titik data terlihat membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan juga cenderung meningkat. Selain itu, persebaran titik data terlihat cukup jelas sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis menggunakan regresi linear. Selanjutnya, ke bagian C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Regresi linear. Enter. Lalu kita panggil. Ini regresinya sudah masuk sebelumnya. Nah, ini seperti ini ya. Lalu bagian sumerinya kita enter. Nah, seperti ini. Fungsi summary itu untuk digunakan untuk melihat hasil analisis regresi. Seperti ini. Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, variabel pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kebahagiaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif. Nilai R-square menunjukkan bahwa variabel pendapatan mampu menjelaskan sebagian perubahan pada variabel kebahagiaan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, gunakan perintah plot nama variabel regresi untuk cek homoskedastisitas, lalu interpretasikan hasil plot tersebut. Jika ada tulisan hit return to see next plot, kita tekan enter saja. Lalu akan muncul, nah seperti ini residuals versus fittednya. Pada grafik residuals versus fitted, terlihat bahwa titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik juga tidak terlihat melebar ataupun menyempit secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga model regresi dapat digunakan dengan baik untuk proses analisis. Hasil selanjutnya seperti ini. Nah, key residualsnya seperti ini. Lalu scale location-nya seperti ini. Dan residuals versus leverage-nya seperti ini. Selanjutnya kita ke soal bagian E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data point pada grafik. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Tambah persamaan untuk garis linear. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Oke, langsung saja. Hasilnya seperti ini. Berdasarkan grafik regresi linear, terlihat bahwa garis regresi bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik berwarna biru menunjukkan data observasi, sedangkan garis merah menunjukkan garis regresi linear. Grafik juga menampilkan persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Seperti ini ya.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.